Selamat pagi rekan-rekan semuanya, saya senang bisa berbagi dengan tim desain produk, kepala bagian pembelian, dan supervisor produksi. Sebagai kepala akuntansi, saya ingin menyampaikan laporan terkini tentang struktur biaya produksi kita dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan presentasi ini adalah memberikan insight finansial yang dapat membantu Anda dalam pengambilan keputusan di masing-masing divisi, sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi yang menguntungkan semua pihak. Lalu selanjutnya ada analisis biaya produksi terkini. Analisis yang saya lakukan yaitu struktur biaya yang kita terdiri dari biaya bahan bakunya itu 45% dari total biaya produksi, biaya tenaga kerja 25%, overhead produksi 20%, biaya desain dan pengembangannya itu 10%. Untuk tim desain, data ini menunjukkan bahwa setiap keputusan desain memiliki impact langsung terhadap 55% dari total biaya kita, terutama di bahan baku dan overhead produksi. Untuk kepala bagian pembelian, optimalisasi di bahan baku memberikan leverage terbesar dalam penghematan biaya, dengan potensi penghematan 8 hingga 12%. Jika dapat meningkatkan efisiensi procurement. Untuk supervisor produksi, efisiensi proses produksi dapat mengurangi waste material hingga 6% dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Dan untuk peluang kolaborasi lintas divisi, yaitu ada 3 area strategis untuk optimalisasinya. Yang pertama, program value engineering, yaitu tim desain dengan data cost analysis yang real-time dari akuntansi, kita bisa mengimplementasikan design to cost approach. Saya akan menyediakan dashboard biaya material per komponen yang diupdate mingguan sehingga tim desain dapat membuat keputusan yang cost efektif tanpa mengorbankan kualitas. Benefitnya itu untuk tim desain insight langsung dengan cost impact dari setiap perubahan, desain benefit untuk akuntansinya, prediksi biaya yang lebih akurat untuk budget planning. Dan yang kedua ada strategi searching, yaitu kepala bagian pembelian dengan menggabungkan data historis, pembelian, dan cash flow projection dari akuntansi, kita bisa mengoptimalkan timing pembelian dan negosiasi kontrak jangka panjang. Benefit untuk pembelian, leverage yang lebih kuat, dan negosiasi dengan data finansial yang komprehensif. Benefit untuk akuntansi yaitu improve cash flow management and cost predictability. Dan yang ketiga itu ada produk efisiensi. Supervisor produksi dengan sistem costing yang terintegrasi, kita bisa melakukan real-time monitoring terhadap aktual versus standar cost setiap lini produksinya. Benefit untuk produksinya itu ada visibility langsung terhadap cost performance dan area improvement. Benefit untuk akuntansi ada data yang lebih akurat untuk cost variance analisisnya. Dan yang selanjutnya ada timeline implementasi. Untuk mendukung kolaborasi ini, saya proposal implementasi sistem integritas. Yang pertama itu di bulan 1 sampai kedua ada satu dashboard real-time cost trackingnya. Lalu ada training cost fungsional untuk membaca dan mengimplementasi data finansial. Yang ketiga ada establishing communication protocol antar divisi. Dan di phase kedua itu ada pilot project untuk masing-masing area kolaborasi, monthly review meeting dengan key metrics yang sudah disepakati, feedback loop untuk continuous improvement, dan yang ketiga ada full implement
dan automation quarterly business review dengan ROI measurement, expansion ke area kolaborasi lainnya, dan support yang saya berikan dedikasi financial analysis untuk masing-masing divisi, monthly cost report dengan actionable insight, dan on-demand consultation untuk decision making yang melibatkan aspek finansial. Selanjutnya ada target pencapaiannya, yaitu dengan target finansial dalam 6 bulan. Reduction total produksi cost-nya itu 10-15%. Improvement inventory turnover-nya itu 20%. Segment profit margin-nya 5-8%. Target operasionalnya itu desain faster time to market dengan cost optimized product. Pembelian, better supplier relationship, and improvement procurement efficiency. Dan di produksi yaitu reduce waste dan improvement resource utilization. Kayak performance indikatornya itu ada monthly cost variance report, ada quarterly ROI analysis, cross-functional project success rate, dan juga ada customer satisfaction index. Memastikan cost optimization tidak mengorbankan kualitasnya. Yaitu di sini selanjutnya ada sistem dukungan, ada dedicated support, financial analysis untuk masing-masing divisi sebagai liaison dan point contact-nya. Lalu yang kedua ada monthly report, cost report dengan actionable insight dan trend analysis untuk decision making-nya. Yang ketiga ada on-demand consultation, konsultasi real time untuk keputusan yang melibatkan aspek finansial signifikan. Lalu training dan development itu workshop 2 hari untuk financial literacy, monthly sharing session best practice, quarterly review dan improvement planning. Dan yang saya butuhkan dari Anda itu untuk tim desain, list prioritas produk yang akan menjadi fokus value engineering-nya. Dan untuk kepala pembelian, historical data supplier dan kontrak yang akan expired. Dan untuk supervisor production bottleneck dan area yang membutuhkan cost optimization. Mari kita jadikan tahun ini sebagai breakthrough year untuk operational excellence melalui kolaborasi yang smart dan data driven. Terima kasih atas perhatian dan saya siap untuk diskusi lebih lanjut.